Halo guys, jumpa kembali dengan saya di channel Petani Kita. Di video ini kita akan membahas cara perawatan tanaman anggur. Cara perawatan tanaman anggur dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase vegetatif dan fase yang kedua adalah fase generatif. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya guys ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Urutan perawatan tanaman anggur, yang pertama adalah penyiraman, yang kedua pemupukan, yang ketiga pengendalian hama dan penyakit, yang keempat adalah pemangkasan atau pruning. Yang kita bahas mulai dari yang pertama ya, yaitu penyiraman, di mana penyiraman tanaman anggur ini harus kita lakukan secara tepat. Kita tidak boleh melakukan penyiraman secara berlebihan, atau juga kita tidak boleh kekurangan dalam melakukan penyiraman, atau tidak boleh kekurangan air. Untuk tanaman anggur yang masih kecil, kita bisa melakukan penyiraman sehari sekali, karena tanaman anggur yang masih kecil dia belum memiliki perakar yang sangat kuat ya guys ya, jadi masih memerlukan bantuan atau masih memerlukan sumber air yang lumayan banyak, tapi juga jangan terlalu banyak juga, karena kalau kita melakukan penyiraman terlalu banyak, maka akar tersebut akan busuk. Kemudian kalau yang tanaman anggur yang kita tanam di pot berukuran sudah lumayan besar ya guys ya, itu kita cukup melakukan penyiraman 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau kita bisa melihat indikasinya dari media tanam. Ketika media tanam itu masih basah, kira-kira masih ada kandungan air, kita tidak melakukan penyiraman, tidak apa-apa. Tapi kalau kandungan atau dari media tanam tersebut sudah kering, kita harus melakukan penyiraman, karena karakteristik si pohon anggur tersebut dia memerlukan air, tapi tidak boleh berlebih air. Kalau berlebih air itu akan berbahaya pada si akar-akar anggur tersebut, karena akar anggur tersebut lembut atau halus, dan kalau terendam air semakin lama itu akan bisa menyebabkan akar busuk. Dan efek berikutnya pada media tanam, kalau dia sering atau terlalu berlebih air, maka media tanam tersebut akan menjadi asam. Berikutnya buat tanaman yang kita tanam di luar ya guys ya, atau tidak kita tanam di pot, itu mungkin akan lebih sedikit kita melakukan penyiraman, karena di dalam tanah itu sudah mengandung air ya. Kita bisa melakukan menyiram mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau kita juga bisa melihat indikasinya dari daun-daunnya guys ya. Ketika daunnya sudah agak layu atau memerlukan penyiraman, kita siram. Intinya pohon anggur yang kita tanam di luar itu akan lebih sedikit memerlukan penyiraman seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah pemupukan, di mana pada fase vegetatif tanaman itu memerlukan unsur hara yang bersifat makro, di mana unsur hara yang bersifat makro itu adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak pada tumbuhan. Di sini saya menggunakan pupuk NPK ya guys ya. Pupuk NPK di sini sudah mengandung unsur hara yang makro yang lengkap, di mana ada kandungan nitrogen. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang. Nitrogen juga berperan pada saat fotosintesis. Kandungan yang kedua adalah fosfor. Fosfor berfungsi untuk meningkatkan kekuatan akar dan juga merangsang pertumbuhan akar. Kandungan berikutnya adalah kalium, di mana kalium ini berfungsi untuk mempersiapkan pada saat pembuahan. Jadi ketika pembuahan nanti kita tinggal memberikan pupuk pada fase generatif. Perawatan yang ketiga adalah
pengendalian hama atau penyakit, di mana penyakit yang sering terjadi pada tanaman anggur itu adalah jamur. Di sini saya menggunakan Amistrastop untuk mengatasi atau membasmi jamur ya guys ya. Di mana Amistrastop ini kandungan sudah sangat lengkap. Amistrastop ini termasuk fungisida sistemik dan juga mengandung ZPT atau zat perangsang tumbuh. Dan untuk mengatasi hama berikutnya, jika terserang serangga misalnya ulat, belalang, itu kita bisa menggunakan insektisida. Dan perawatan anggur berikutnya adalah pemangkasan atau pruning, di mana pemangkasan atau pruning itu bertujuan untuk memfokuskan nutrisi. Biasanya pruning ini dilakukan untuk memfokuskan nutrisi pada cabang tersier yang akan kita jadikan sebagai cabang pembuahan. Oke, cukup sekian ya guys ya, pembahasan perawatan tanaman anggur saya ini. Mungkin di video berikutnya saya akan melanjutkan perawatan anggur pada fase generatif. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.